Halo adik-adik. Bagaimana kabar semuanya? Pasti kabarnya sehat, sukacita, diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, karena itu kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita mau memuliakan Tuhan. Nah, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan itu sebabnya kami anak-anak sekolah minggu siap beribadah, siap memuji Tuhan. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, diberkati oleh Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Tante Sesa mau tanya, Om Faat punya artis favorit gak? Wow, punya dong. Terus punya tim olahraga favorit? Wah, sangat punya. Adik-adik punya gak? Mungkin artis barat atau artis Korea. Wah. Atau adik-adik yang suka sepak bola, badminton. Apalagi minggu lalu Indonesia habis menang ya. Ya betul. Bagaimana reaksi Om Faat? Wah, sangat senang dong, bersuka cita, hore. Semuanya pasti melompat. Ya, melompat. Terus teriak. Ya pasti betul. Menang. Nah adik-adik, kalau buat artis favorit kita, tim favorit kita aja bisa heboh seperti itu. Ya. Apalagi buat Tuhan. Buat Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan tangan kita, kaki kita, mulut kita. Oleh sebab itu mari kita pakai untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita siapkan tangan kita, mulut kita, kaki kita. Memuji Tuhan. Haleluya. Berdiri ya. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. lagi ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Angkat tangan. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus.
jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Yeay! Jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang. Tidak mau serupa dengan siapa? Dunia. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Asik! Asik lagi! Asik! Haleluya! Haleluya! Kita tidak mau serupa dengan dunia ya Om ya? Yes! Karena Tuhan mau memakai adik-adik. Tuhan mau memakai adik-adik sekalipun kita masih duduk di bangku sekolah, tapi Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Amin. Yuk kita buka hati kita untuk Tuhan lebih lagi bekerja dalam hidup kita adik-adik. Jangan malu memuji untuk Tuhan ya. Jangan malu menyembah Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah malu memberkati kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata
nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Adik-adik ikut nyanyi ya. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Lagi katakan Bapa. terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Jadi jangan tutup mulut adik-adik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Adik saat ini bernafas. Adik-adik bisa Terima sekolah. kasih Tuhan. Semua karena Tuhan. Lagi kita katakan terima kasih Bapa ya. Yuk kita menyanyi. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita adik-adik. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Lagi katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Papa, mama, kakak, adik, opa, oma, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memberkati kami. Kami percaya hidup kami aman, hidup kami tenang di dalam Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan memiliki
rencana yang indah. Tuhan memiliki masa depan. Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah buat kami. Oleh sebab itu kami mau terus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dan kami perlu firman Tuhan. Firman-Mu yang akan terus membimbing kami. Firman-Mu yang akan terus menopang, menuntun, mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Amen. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu. Penyembahan kami membuat Engkau tersenyum. Berfirmanlah Tuhan. Engkau mengurapi guru-guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Dan kami siap menerima firman-Mu dan kami mau melakukannya. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada hari ini sehat, kuat, diberkati Tuhan. Itu semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur ya adik-adik, kita masih boleh dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita boleh sekolah minggu. Walaupun masih lewat Zoom, via online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yeay, pintar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, puji Tuhan. Tapi sebelumnya, Tante Gaby mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Ya, adik-adik di rumah hebat-hebat, pintar-pintar. Cerita minggu kemarin tentang janji Tuhan kepada Daud. Di mana ayat hafalannya adik-adik? Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Bunyinya, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Adik-adik percaya Tuhan kita Allah yang setia? Amin. Nah, untuk hari ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik di rumah yang sudah bisa baca Alkitab, yang sudah bisa mencatat, boleh dibuka Alkitabnya, boleh disiapkan alat tulisnya supaya adik-adik di rumah mencatat. Oke? Sudah siap? Oke. Nah, hari ini Tante Gaby mau tanya sama adik-adik. Kalau seandainya mama atau papa adik-adik memberikan satu request untuk adik-adik meminta sesuatu kepada mereka, kira-kira apa yang adik-adik minta? Misalkan mamanya adik-adik nih di rumah bilang, "Nak, kamu mau minta apa sama mama?" Kira-kira adik-adik mau minta apa sama mama? Mungkin adik-adik minta dibelikan mainan. Atau mungkin adik-adik minta jalan-jalan. Atau bisa jadi adik-adik mau minta uang. Wah, banyak ya pasti yang adik-adik minta. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada satu tokoh Alkitab yang dia dikasih pilihan sama Tuhan. Tuhan memberikan pilihan sama dia untuk mau minta apa. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Hari ini Tante Gaby mau cerita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 28. Tante Gaby bilang ya, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Cerita tentang kebijaksanaan Raja Salomo. Nah, Raja Salomo adalah anak dari seorang Raja Daud. Jadi ketika ayahnya Salomo meninggal, yaitu Raja Daud,
Salomo lah yang menggantikan kedudukan ayahnya Daud sebagai raja. Pada suatu kali di saat Raja Salomo sedang tidur, tengah malam Tuhan datang kepada mimpinya Salomo. Tuhan menanyakan kepada Salomo, apa yang kamu mau supaya aku kasih kepadamu? Nah, kira-kira menurut adik-adik Salomo minta apa? Apakah Salomo minta rumah? Atau Salomo minta mobil? Atau Salomo minta jabatan? Menurut adik-adik Salomo minta apa? Ya, betul. Yang Salomo minta sama Tuhan yaitu hikmat. Apa adik-adik? Ya, Salomo minta hikmat sama Tuhan. Nah, Salomo adalah seorang raja yang baik dan takut akan Tuhan. Dia juga mengasihi Tuhan. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Kenapa sih Salomo meminta hikmat sama Tuhan? Salomo meminta apa yang bukan menjadi untuk dirinya sendiri, tapi Salomo peduli terhadap rakyat-rakyatnya, sehingga dia meminta hikmat sama Tuhan. Nah, pada suatu kali sampai akhirnya adik-adik ada dua orang ibu datang kepada Salomo. Datang untuk apa? Ada dua orang ibu yang baru saja melahirkan selama 9 bulan mengandung. Akhirnya dua orang ibu itu melahirkan seorang anak bayi. Nah, ketika ibu-ibu itu melahirkan, tiba-tiba waktu mereka tidur pada malam hari, nah Tante Gaby ibaratkan ibu yang satu ibu A. Nah, ibu yang satu lagi ibu B. Jadi ibu A dan ibu B ini mereka sama-sama melahirkan. Jadi mereka punya bayi. Ibu A punya bayi, ibu B punya bayi. Nah, tetapi pada saat malam-malam ketika mereka tidur, ibu B ini meniduri anaknya. Anaknya tidur di sampingnya. Nah, tiba-tiba dia meniduri anaknya sehingga akhirnya anak itu pun meninggal. Nah, pada malam itu juga ibu B ini dia menukarkan anak bayinya yang sudah meninggal itu dengan anak bayi dari si ibu A ini yang masih hidup. Wah, gimana itu ya adik-adik ya? Kira-kira apakah anak ibu ini masih hidup juga? Iya, anak ibu A ini tetap hidup. Hanya anak ibu B ini yang sudah meninggal. Akhirnya ditukar. Jadi anaknya ibu A yang bersama dengan ibu B. Nah, adik-adik tahu waktu pagi-pagi mereka bangun, ibu A ini bangun dan ibu A ini mau menyusui anaknya. Ketika dilihat anaknya, "Loh, kenapa anakku ini? Kenapa anakku tidak bergerak?" Kata ibu A, "Kenapa anakku tidak bernyawa? Nak, bangun nak. Nak, bangun." Wah, ternyata anaknya sudah ditukar. Tapi ibu A ini tetap menyadarinya kalau anaknya itu bukan anak kandungnya. Nah, akhirnya itulah yang diceritakan kisah mereka kepada Raja Salomo. Mereka bertengkar. Mereka memperebutkan anak yang masih hidup ini, anak kandungnya ibu A. Akhirnya karena Tuhan memberi hikmat kepada Raja Salomo, akhirnya Raja Salomo berhikmat dan dia mulai melakukan sesuatu. Raja Salomo mengambil keputusan yang bijaksana untuk kedua ibu ini. Adik-adik tahu, Raja Salomo menyuruh hambanya untuk mengambil pedang. "Hambaku, tolong ambil pedang." Kira-kira mau apa ya Raja Salomo ini dengan pedang itu? Ternyata adik-adik, ketika Raja Salomo menaikkan pedangnya, hambanya menaikkan pedangnya dan ingin membunuh atau membelah anak bayi itu. Nah, ternyata ibu A ini langsung bilang, "Stop,
Jangan apa-apakan anak itu. Lebih baik anak itu diberikan saja kepada ibu B supaya anak itu tetap selamat dan masih hidup. Wah, ternyata kita bisa lihat adik-adik, Raja Salomo memutuskan dengan hikmat yang dari Tuhan. Sebenarnya Raja Salomo ini tidak bermaksud untuk membunuh, tetapi Raja Salomo melakukan seperti itu untuk mengetahui manakah ibu kandungnya anak bayi ini atau yang bukan. Ketika Raja Salomo sudah tahu mana ibu kandungnya, oh ternyata ibu kandungnya adalah ibu yang A. Nah, kenapa? Seorang ibu itu tidak akan pernah membiarkan anaknya merasa sakit. Seorang ibu tidak akan pernah bisa melihat anaknya terluka apalagi sampai mati. Nah, itu yang dipikirkan Salomo, sehingga Salomo berani mengambil keputusan bahwa anak kandung yaitu dari ibu A. Nah, dari cerita ini apa yang kita bisa dapatkan? Apa yang kita bisa ambil? Nah, kita perlu hikmat. Apa sih tante gunanya hikmat? Kenapa sih? Aku kan masih kecil. Kenapa aku perlu hikmat? Kalau kita punya hikmat, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih anak-anak sekolah minggu, sehingga kalau kita punya hikmat, setiap langkah kita, baik di sekolah, baik di rumah, baik dimanapun kita berada di dalam keluarga kita, ketika kita punya hikmat dari Tuhan, setiap yang kita lakukan itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu selalu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu akhirnya semua orang yang mendengarkan cerita itu, mereka akhirnya mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat kepada Salomo. Nah, puji Tuhan adik-adik. Jadi itu kita sangat perlu hikmat dari Tuhan. Nggak memandang usia, kita perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk memilih, hikmat untuk berteman, bahkan dalam ujian, sekolah, bermain pun, biarlah hidup kita ini boleh Tuhan kasih hikmat sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah mau minta hikmat sama Tuhan supaya Tuhan pimpin kita setiap hari? Ya, adik-adik harus rajin berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat sehingga apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Tante ulang ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Bunyinya, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Tante Gaby ulang ya. Yakobus 1 ayat yang ke-5 bunyinya, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Puji Tuhan. Cerita sekolah minggu kita sampai di sini hari ini. Adik-adik minta sama Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan hikmat kepada adik-adik di rumah, sehingga adik-adik di rumah boleh mengerti dan memahami setiap firman yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah mari lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu sehingga kehidupan kami sehari-hari boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati kami semua, memberkati mama, papa, kakak, adik kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.